Shalom, selamat malam sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam program Night Call GPB bersama dengan saya Pendeta Marena, Pendeta Jemaat di GPB Ebenezer Samarinda Pospelkes Lempaki. Sebelum kita beristirahat, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan sepanjang hari yang telah melewati. Dan pada malam hari Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan iman kami, percaya kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, berfirman Tuhan kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Wahyu pasal 2, ayat 8 sampai 11 dengan judul kepada jemaat di Smirna. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan difitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua kali. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergumulan dan penderitaan, persoalan merupakan bagian dari kehidupan kita manusia. Dalam pergumulan tersebut, ketika kita menghadapinya, terkadang kita secara manusia ingin bebas, ingin menghindari, dan ingin lepas dari pergumulan, penderitaan, dan persoalan tersebut dengan cara apapun. Dan sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin lepas dari pergumulan tersebut, maka kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Hal-hal yang bagi kita yang penting kita bisa bebas. Kadang-kadang kita tidak setia kepada Tuhan karena kita ingin bebas dari pergumulan dan melakukan hal yang bertentangan dengan Tuhan. Nah, sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pada malam hari ini juga berbicara tentang jemaat di Smirna yang mengalami penderitaan
yang mengalami kesusahan karena adanya penganiayaan dari orang-orang Romawi kepada jemaat saat itu karena iman mereka kepada Tuhan. Karena pada saat itu pemerintah Roma membuat peraturan supaya setiap orang harus menyembah kepada kaisar sebagai dewa. Dan kalau mereka tidak mau, maka mereka akan dikucilkan. Maka mereka akan dianiaya, disakiti, bahkan mereka dibunuh. Hal ini merupakan tantangan yang luar biasa. Pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan jemaat pada saat itu. Kalau tidak menyembah kaisar, mereka akan disakiti. Kalau mereka menyembah kaisar sebagai dewa, maka iman mereka kepada Tuhan pastinya mereka tinggalkan. Dan hal ini bertentangan dengan iman percaya mereka. Nah, sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita juga dikatakan bahwa Yohanes memberikan penghiburan kepada jemaat pada saat itu. Yohanes menyampaikan bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau mereka setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka, maka mahkota kehidupan Tuhan berikan kepada mereka. Dan berikutnya, Yohanes juga menyampaikan pada ayat yang ke-9, walaupun mereka miskin, mereka tidak punya apa-apa di dalam dunia ini, tetapi mereka kaya di dalam Tuhan karena iman mereka, karena kepercayaan mereka merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan mereka kaya dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini bukan hanya berbicara kepada jemaat yang ada di Smyrna. Firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita pada saat ini. Dalam kehidupan kita, tadi saya katakan bahwa ada banyak pergumulan. Kita tidak bisa bilang, tidak, saya tidak mau dalam pergumulan. Karena itu adalah bagian. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, apakah kita setia kepada Tuhan? Ataukah kita meninggalkan Tuhan? Karena kita tidak mau dikucilkan. Karena kita tidak mau difitnah. Karena kita tidak mau terus dalam pergumulan. Dan kita berusaha mencari sesuatu yang bisa melepaskan kita secara instan dari pergumulan itu. Misalnya pergumulan sakit penyakit. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, memohon kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan? Dan pergumulan pribadi kita, pergumulan keluarga, dan pergumulan lainnya, pekerjaan, ekonomi. Apakah hal itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan? Ataukah pergumulan-pergumulan yang ada dalam diri kita membuat iman kita semakin kuat dalam Tuhan dan berserah kepada Tuhan? Firman Tuhan ini mengingatkan kita, apapun pergumulan, apapun penderitaan,
Apapun persoalan, tetap setia kepada Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena mahkota kehidupan Tuhan berikan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Sahabat GPB, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan iman percaya kami. Biarlah firman-Mu ini boleh mengingatkan dalam kehidupan kami, agar kami tetap setia kepada Tuhan, agar kami tetap berpegang teguh iman kami, dan tidak melepaskan baik pergumulan apapun, masalah tantangan, baik pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam persekutuan, tidak dapat memisahkan kami dari Tuhan. Tuhan membimbing kami, Tuhan menuntun kami, agar kami tidak lepaskan Tuhan, tidak lepaskan iman kami. Biarlah kami tetap bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa surga, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan juga jaga, Tuhan pelihara kami sehingga kami boleh istirahat dengan baik, dan esok hari Tuhan bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.